Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Tanpa panjang lebar, sebelum nonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Kalau sudah, monggo masuk ke intro. Film yang berawal dari seorang pria yang mempunyai perusahaan yang sukses. Sebut saja ia Marto. Ketika mereka sedang rapat, seorang wanita yang merupakan sekretaris perusahaan mengambil cuti dengan alasan hamil besar. Marto pun memberinya cuti dan menyuruh rekan kerjanya untuk mencari sekretaris baru. Keesokan paginya, datang seorang wanita yang merupakan sekretaris mereka. Sebut saja ia Anis. Anis bertanya kepada mereka dan bertanya posisi kantornya. Mereka pun menjawab kalau kantor tersebut berada di atas. Di sini mereka tidak bisa memalingkan matanya dari bentuk bodinya Anis yang bahenol. Ketika Anis sampai di kantornya, sekretaris lamanya mengenalkan Anis dengan bos kantornya yaitu Marto, dan tidak lupa memberitahu kepada Anis semua yang akan ia kerjakan setelah ia mengambil cuti kerja. Tiba-tiba datang Marto yang terpesona melihat kecantikan Anis, dan pergi begitu saja ketika Anis melihatnya. Tidak lama kemudian Anis membuatkannya jamu pegal linu, dan tidak lupa Marto berterima kasih kepadanya. Singkat cerita ketika mereka sedang meeting, Marto memuji kinerja Anis yang begitu bagus. Namun di sini Anis lebih akrab dengan rekan kerjanya saja dibandingkan Marto bosnya. Melihat keakraban mereka membuat Marto iri dan cemburu akan hal itu. Di sini Marto punya rencana untuk mendekati Anis dengan cara mengajak mereka nongkrong di warung kopi untuk refreshing. Mereka pun berangkat dan berbincang-bincang di sana. Tidak berselang lama Anis pun izin mau pulang duluan karena sudah larut malam. Tidak tega melihat Anis pulang sendirian. Marto pun mengantarnya hingga sampai di rumahnya. Di sini Marto memberitahu Anis kalau ia tidak akan lama-lama di sana dan ingin segera pulang. Namun Marto berubah pikiran dan kembali lagi ke rumahnya. Tidak diduga Marto melihat Anis sudah membuka roknya hingga nampak pahanya yang kinclong. Tidak tahan dengan semua itu Marto langsung melahap Anis. Dan terjadilah percocok tanaman yang subur antara mereka berdua. Semenjak saat itu, di kantor Marto selalu teringat akan Anis yang begitu hebat dengan goyangannya. Tak lama berselang Marto menyuruh Anis untuk membuatkannya jamu kuat. Ketika ia mau memberikan jamu kuat itu, Marto langsung menarik tangan Anis dan meminta Anis untuk mencicipi pisang yang manis. Mereka pun bermesraan hingga akhirnya mereka pun berkuik-kuik di sana. Ketika salah satu karyawan yang bernama Taufik sedang ingin ke toilet, secara tidak sengaja ia mendengar desahan Anis dari dalam kantornya Marto. Namun Taufik tidak berburuk sangka akan hal itu dan mengira kalau itu cuma perasaannya saja. Keesokan harinya, Taufik yang ingin membuat kopi karena sedang ngantuk. Di sini Anis membantunya dan tak sengaja bokongnya Anis membentur pisangnya Taufik, membuat Taufik salah tingkah. Ketika hendak mau pulang, Taufik punya rencana untuk mengajak Anis makan malam bersamanya. Namun di sini Anis menolaknya karena ia akan membantu Marto bosnya yang akan lembur nanti malam. Taufik pun pulang dengan perasaan kecewa. Taufik curiga dengan mereka dan memastikan apakah mereka benar-benar lembur atau cuma alasannya saja untuk bercocok tanam agar tidak ada yang ganggu. Hingga akhirnya kecurigaan Taufik memang benar. Taufik melihat mereka berdua sedang nyaman berkuik-kuik di dalam kantornya Marto. Taufik pun kecewa dan curhat kepada temannya kalau Anis menolak ajakannya demi berkuik-kuik dengan bosnya itu. Singkat cerita, ketika temannya Taufik sedang ingin ke Marto untuk menandatangani semua berkasnya, di sini Marto menolaknya dan menyuruhnya kembali lagi 1 jam lagi. Dengan alasan ia sedang tidak enak badan, padahal pisangnya Marto sedang dikulum Anis. Siang harinya Marto pamit kepada Anis untuk bertemu dengan klien. Dan tak lupa Anis pun memberikannya semangat. Keesokan harinya ketika Anis sedang mengkopi berkas-berkasnya, kemudian datang Taufik dan langsung nyosor dan membuka bajunya Anis dengan paksa. Di sini Taufik kesal dengan Anis karena ia tidak mau makan malam dengannya dan memilih mantap-mantap dengan bosnya. Namun anehnya Anis tidak melawan dan pasrah akan Taufik yang menusuknya dari belakang. Di keesokan harinya Marto mengajak meeting. Di sini Marto menjelaskan kepada semua karyawan bahwa saham kantornya itu turun drastis dan berkemungkinan besar Marto akan bangkrut.
Mendengar hal itu Anies memberikan saran untuk hutang kepada Bank BRI untuk modal kantornya dan meningkatkan lagi kinerja kantornya. Marto pun setuju dengan usulan Anies dan segera meminjam uang kepada Bank BRI. Singkat cerita, keesokan harinya Marto tidak melihat Anies di kantornya. Ia pun bertanya kepada karyawannya tentang keberadaan Anies. Namun mereka menjawab kalau Anies tidak datang ke kantor hari ini dan memberitahu bahwa Anies telah mencuri uang yang Marto pinjam ke bank untuk modal kantornya. Marto kaget dan tidak menyangka ternyata Anieslah dalang dari turunnya saham perusahaannya. Di sini Marto sangat menyesal telah percaya Anies 100%, dan akhirnya Marto pun bangkrut dan jatuh miskin. Di akhir cerita, ternyata temannya Taufik dan sekretaris lama juga bersekongkol atas semua yang dilakukan Anies. Mereka pun sukses menjadi orang kaya mendadak dan Marto di sini jadi gelandangan. Film selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian, terima kasih.